dan racunnya api neraka. Fayadiku alaihi qabruhu, kemudian kuburannya menyempit, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang rusuknya pecah berantakan. Fayatihi rajulun, kemudian datanglah seorang qabihul wajhi, yang buruk mukanya, qabihul thiyabi, yang compang-camping pakaiannya, muntinirih, yang sangat anyir baunya. Fayaqulu, dia mengatakan kepada si mayit, abshir billadhi yasu'uk, hadha yawmuka alladhi kunta du'an, bergembiralah dengan kabar buruk, pada hari saat ini engkau telah diberikan peringatan-peringatan ancaman. Maksudnya di sini hadirin sekalian, ledekan, celaan, suruh bergembira dengan siksaan jelas tidak mungkin. Fayaqulu, kemudian si mayit bertanya, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, satu wajah yang membawa satu keburukan. Fayaqulu, dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amalmu yang buruk. Fayaqulu, dia menjawab, Rabbi, ya Allah, la tuqimis sa'ah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Inilah hadirin sekalian kondisi di alam kubur. Pada saat itu juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza wudi'al abdu fi qabrihi wan sarafan nasu, jika seorang hamba diletakkan di dalam kuburannya, semua orang pulang, fa innahu la yasma'u qur'ani alihim, dia akan mendengar suara terumpah sandalnya. Setelah itu ikhwan, kita tidak tahu berapa lama kita harus di kuburan. Bisa ratusan ribu tahun, bahkan beribu-ribu tahun kita tidak tahu sampai hari kiamat. Dan siksa kubur ada dua macam. Ada yang abadi seperti Fir'aun sama bala tentara dan pengikutnya. Ada yang muaqqatan, sementara, yaitu orang-orang mukmin yang meninggal dunia membawa dosa. Setelah alam kubur bukan berarti urusan selesai. Manusia masih dihadapkan dengan rintangan berikutnya, yaitu mahsyar. Semua manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kuburnya, yang disebutkan di dalam firman Allah surat Yasin ayat 51-53. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari alam kuburnya, maksudnya menuju kepada Tuhannya. Qalu ya wailana man ba'athana qadina hadha, mereka semua mengatakan, aduhai celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan telah benar utusan-utusan Allah. In kanat illa sayhatan wahidah, itu semua hanya sekali tiupan. Fa idahum jami'ul ladaina muhdarun, tiba-tiba mereka semua hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah sekalian, ketika manusia dibangkitkan, kemudian dikiring mahsyar, yang sebutkan di dalam hadis Rasulullah juga, di antara tanda-tanda kiamat besar yang 10, yang terakhir adalah narun takhruju minal Yaman, api yang keluar dari Yaman, ya, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring manusia ke tempat mahsyarnya. Di tempat itu hadirin sekalian,
Macam-macam manusia dibangkitkan. Ada yang susah, ada yang gembira, ada yang sukses, ada yang celaka. Dan tampilan-tampilan manusia menunjukkan tanda-tanda yang sukses, kelihatan orang sukses, yang celaka nampak celaka. Di antara orang-orang yang celaka dibangkitkan dia di mahsyar nanti, bangkit dalam kondisi sempoyongan seperti orang kesurupan. Itulah orang-orang yang memakan riba. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang pemakan riba tidaklah berdiri di hari kiamat di mahsyar nanti, melainkan seperti berdirinya orang yang kena kesurupan syaitan. Ada di antara mereka lagi yang dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, tukhrajun naihatu min qabriha, orang yang meratapi kematian dikeluarkan dari kuburnya yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, sya'tha'a ghabra, dalam keadaan pakaiannya compang-camping, rambutnya awut-awutan. Alaiha jilbabun min la'natillah, yang dikenakan jilbab dari laknat kutukan Allah. Wa dir'un min nar, dan pakaian dari api. Wa yaduha ala ra'siha, dan tangannya diletakkan di atas kepala. Taqulu, sambil mengatakan, ya waila, celakalah saya. Masih banyak hadirin sekalian di antara mereka yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, tuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala thalathati asnaf. Manusia dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi 3 kelompok. Yang pertama, sinfan rukbanan, satu kelompok naik kendaraan. Wasinfan musyatan, satu kelompok lagi pejalan kaki. Wasinfan ala wujuhihim, satu kelompok lagi berjalan di atas mukanya. Qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim, bagaimana mereka bisa berjalan di atas mukanya? Qala, dia menjawab, innalladzi amsyahum ala aqdamihim, zat yang telah membuat mereka bisa jalan di atas kakinya, qadirun ala ayyumashihim ala wujuhihim, lebih mampu membuat mereka jalan di atas mukanya. Ama annahum yattaquna biwujuhihim kulla hadbin wa syaukin, bukankah di dunia dulu dengan wajahnya dia bisa mengetahui jalan, mengetahui duri? Namun hadirin sekalian, di antara manusia juga ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nikmat. Adapun orang yang mati syahid dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warnanya warna darah dan bau minyak kasturi. Dan ada di antara manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakai pakaian ihram sambil membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Sehingga di dalam hadis Muslim Rasulullah menekankan, igsilu bima'in wasidrin, mandikanlah mereka orang-orang yang mati dalam keadaan ihram dengan air dan daun bidara, wa kaffinuhu fi thawbihi, dan kafanilah dengan pakaiannya, wala tamassuhu bitibin, jangan kau sentuh dengan minyak wangi apapun, wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan juga